Pada 5 Desember 2016, sekitar pukul 2:30 malam, belasan siswa mendengar suara teriakan wanita yang diikuti dengan suara dentuman yang keras. Suara teriakan itu membuat mereka ketakutan, dan suasana di asrama tersebut tiba-tiba jadi menakutkan layaknya di film horor. Saat itu, seorang siswi asal Inggris bernama Rachel Hope sampai mengirim pesan pada temannya dan mengatakan bahwa saya takut. Saya mendengar suara seperti seseorang yang telah diakhiri hidupnya. Seorang siswi lain coba mengecek di mana sumber suara tersebut. Dia berjalan di koridor untuk mengecek. Tapi sayang, dia tidak bisa memastikan lokasi tepatnya. Dan nantinya, seorang wanita yang juga tinggal di asrama tersebut akan dilaporkan menghilang secara misterius. Inilah kasus Narumi Kurosaki, wanita asal Jepang yang hilang di Prancis. Let's start the case. Narumi Kurosaki lahir pada 23 Juli 1995 di Tokyo, Jepang. Dia merupakan anak pertama dan memiliki 2 adik perempuan. Narumi bersekolah di Tokyo Metropolitan Kokusai High School dari tahun 2011 hingga 2014. Dan di tahun 2015, Narumi melanjutkan pendidikannya di University of Tsukuba di Jepang, di mana dia nantinya akan bertemu dengan seorang pria yang akan menjadi kekasihnya. Nicolas Humberto Zepeda Contreras adalah seorang lelaki yang berusia 26 tahun saat itu. Dia lahir pada Desember 1990. Orang tuanya merupakan orang terpandang dan kaya raya di Chili. Ayahnya seorang eksekutif senior di sebuah perusahaan telekomunikasi. Dan ibunya adalah seorang insinyur yang bekerja sebagai sekretaris senator. Pada tahun 2014, Nicolas menuju Jepang untuk melanjutkan pendidikannya di University of Tsukuba. Dan pada Oktober 2014, Narumi dan Nicolas bertemu di sebuah pesta yang diadakan kampusnya. Dan mereka merasa tertarik satu sama lain. Dan setelah pendekatan, mereka memutuskan untuk pacaran pada Februari 2015. Pasangan yang usianya terpaut 5 tahun ini, hubungannya berjalan dengan baik di awal. Mereka saling mencintai, dan hubungan mereka serius. Bahkan Nicolas pernah mengajak Narumi ke Chili untuk dikenalkan ke orang tuanya sebagai pasangannya. Dan mereka menghabiskan hampir 1 bulanan di sana. Pada akhir tahun ajaran 2015, Nicolas meninggalkan Jepang. Namun dia kembali lagi ke Jepang untuk mencari pekerjaan pada April 2016. Sementara Narumi saat itu akan ke Prancis untuk melanjutkan pendidikannya di France Comte University di Besançon. Dan dia tiba di Prancis pada 26 Agustus 2016 saat usianya 21 tahun. Nah, Nicolas dan Narumi saat itu menjalani hubungan jarak jauh. Untuk meningkatkan kemampuannya dalam berbahasa Prancis, saat itu Narumi mengikuti kelas bahasa Prancis sebelum memulai kuliahnya di Fakultas Ekonomi pada Januari 2017. Dan selama di Prancis, Narumi tinggal di lantai 2 di asrama mahasiswa Theodore Rousseau. Nah, tidak lama setelah Narumi di Prancis, hubungannya yang telah berjalan setahun lebih dengan Nicolas kandas. Narumi memutuskan Nicolas pada 6 Oktober 2016. Dan rupanya Narumi sudah punya pacar baru di sana, bernama Arthur Del Piccolo. Seorang laki-laki yang dia kenal di Besançon dan merupakan seorang mahasiswa di Sekolah Tinggi Mekanika dan Mikroteknologi Nasional. Nicolas yang tidak menerima perpisahan itu meninggalkan Jepang pada 9 Oktober 2016. Pada 4 Desember 2016, setelah menyelesaikan kelas menarinya, Narumi pulang. Dan pada 5 Desember 2016 tengah malam, di asrama mahasiswa yang ditinggali Narumi, terdengar suara teriakan wanita yang membuat mahasiswa di sana ketakutan. Dan keesokan paginya, pada 5 Desember 2016, Narumi tidak masuk kelas. Saat itu, teman-temannya merasa aneh, karena yang mereka tahu Narumi tidak pernah bolos. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang melihat Narumi. Beberapa hari ke depan, keluarga dan teman-teman Narumi mendapatkan pesan dari Narumi yang mengatakan bahwa ada masalah dengan paspornya dan dia akan pergi ke konsulat Jepang di Lyon dengan menggunakan kereta.
Dia juga bilang bahwa dia punya pacar baru dan bepergian sendiri. Nah, setelah tanggal 12 Desember, baik keluarga dan teman-temannya tidak ada lagi yang mendapat kabar dari Narumi. Dan ini membuat mereka sangat cemas. Setelah menerima laporan hilangnya Narumi pada 14 Desember 2016, polisi setempat menuju asrama yang ditinggali Narumi. Keadaan kamarnya saat itu bersih dan rapi. Dan menurut temannya itu aneh. Karena Narumi bukan tipe orang yang suka merapikan kamarnya. Dari kamar Narumi ditemukan laptop, dompet dan mantel. Dan tidak ditemukan selimut ataupun kopernya. Saat itu, polisi juga mendapatkan info bahwa ada suara jeritan wanita di asrama pada 5 Desember malam sebelum Narumi menghilang. Orang pertama yang dicurigai polisi tentu saja pacar Narumi, yaitu Arthur. Tapi saat interogasi, Arthur mengatakan bahwa dia tidak ada kaitannya sama sekali. Dan dia menyebut nama Nicholas sebagai orang yang harus dicurigai. Karena katanya mantan Narumi itu posesif dan sangat pencemburu. Bahkan dia meretas akun Facebook Narumi dan menghapus beberapa kontak pertemanannya. Saat itu, polisi belum yakin kalau Nicholas ini ada kaitannya dengan hilangnya Narumi. Karena menurut info, dia ada di Jepang. Tapi setelah dilakukan pengecekan data lokasi terhadap HP Narumi, diketahui bahwa pada 4 Desember, Narumi berada di sebuah restoran. Dan setelah ditelusuri oleh pihak berwajib, ternyata tagihan makan malam mereka saat itu dibayar dengan kartu bank Chili. Pengecekan CCTV yang dilakukan di restoran tersebut juga menunjukkan bahwa Narumi sedang bersama seorang pria saat meninggalkan restoran pada pukul 21:57 malam. Dan pria itu adalah Nicholas Zepeda, mantan Narumi yang berasal dari Chili. Narumi dan Nicholas juga terekam CCTV saat dia tiba di asrama Narumi sekitar pukul 22:58 malam. Dan Nicholas inilah orang terakhir yang melihat Narumi sebelum menghilang. Selain itu, setelah dilakukan pengecekan oleh pihak berwajib terkait Narumi yang berkabar bahwa dia akan ke Lyon dengan menggunakan kereta, ditemukan fakta bahwa benar adanya pemesanan tiket atas nama Narumi. Tapi setelah dilakukan wawancara, pada beberapa orang yang menggunakan kereta yang sama dengan yang dipesan Narumi saat itu, mereka mengatakan tidak melihat seorang wanita Asia seperti Narumi di kereta saat itu. Dari pengecekan di kamar Narumi, ditemukan sidik jari seseorang di cangkir. DNA asing juga ditemukan di wastafel, di kaos oblong, di kamar mandi, di dinding, dan di sebuah botol air minum. Yang nantinya DNA dan sidik jari itu akan dikonfirmasi sebagai milik Nicholas. Polisi yang mengecek asrama juga menemukan bercak darah di pintu darurat yang ada di asrama tersebut. Dan setelah dicek, darah itu rupanya milik Narumi Kurosaki. Dan saat itu polisi meyakini bahwa Narumi telah tiada dan tubuhnya dibawa melalui pintu darurat. Ditemukan juga sebuah rekaman video yang diposting Nicholas, di mana dia mengatakan hal yang aneh mengenai Narumi. Dan video ini semakin menguatkan kalau Nicholas ini ada kaitannya, karena dia berbicara tentang konsekuensi kalau syaratnya dilanggar oleh Narumi. Nicholas juga sempat terekam beberapa kali sedang memantau asrama Narumi sebelum Narumi menghilang. Nicholas juga diketahui membeli beberapa barang di supermarket, yaitu korek api, zat yang mudah terbakar, dan pemutih. Dan setelah 3 hari hilangnya Narumi, Nicholas mengembalikan mobil yang dia sewa selama di Prancis. Dan mobil itu dalam keadaan kotor. Ada jejak tanah di samping kemudi dan di bagasi mobil. Pencarian juga dilakukan pada area hutan, yang diyakini Nicholas juga sempat terlihat di sana. Namun tidak ditemukan jejak tubuh Narumi di hutan tersebut. Setelah mengumpulkan semua bukti, surat perintah penahanan untuk Nicholas dikeluarkan. Sayangnya, Nicholas sudah tidak ada lagi di Prancis. Dia telah terbang ke Spanyol dan menghabiskan 5 hari bersama sepupunya di sana sebelum ke Chili. Menurut sepupunya yang merupakan mahasiswa kedokteran di Barcelona, Nicholas ada di Eropa karena dia menghadiri konvensi. Dan sama sekali dia tidak bilang bahwa dia pernah bertemu Narumi di Prancis.
Sepupunya juga bilang kalau Nicholas sempat menanyakan tentang kematian karena sesak nafas padanya. Pada Februari 2017, perintah ekstradisi pertama terhadap Nicholas ditolak oleh otoritas Chili dengan alasan karena mereka ingin melakukan investigasi sendiri terkait kasus Nicholas terlebih dahulu. Nah, ada saat polisi Prancis terbang ke Chili untuk melakukan interogasi terhadap Nicholas secara langsung. Sayangnya, Nicholas saat itu tidak mau menjawab satupun pertanyaan. Dia hanya bilang dia tidak ada kaitannya dengan hilangnya Narumi. Dan pada Juli 2020, dengan banyaknya bukti-bukti yang kuat yang memberatkan Nicholas, otoritas Chili menyetujui ekstradisi terhadap Nicholas. Dan Nicholas saat itu didakwa dengan tuduhan penghilangan nyawa terhadap Narumi, meskipun tubuh Narumi saat itu belum juga ditemukan. 29 Maret 2022, persidangan Nicholas dimulai. Dan ini merupakan persidangan yang paling disorot karena bersifat internasional, di mana penyelidikannya itu dilakukan di 3 negara, yaitu Jepang, Prancis, dan Chili. Saat itu, Nicholas menyewa seorang pengacara terkemuka bernama Jacqueline Lafont. Orang tua Nicholas serta ibu dan kedua adik Narumi juga ikut menghadiri persidangan saat itu di Prancis. Beberapa saksi juga dihadirkan via online dari beberapa negara seperti Jepang, Skotlandia, dan Santiago. Saat di persidangan, jaksa menuduh Nicholas tidak dapat menerima perpisahan dengan Narumi. Karena itu, dia datang ke Besançon untuk menghabisi Narumi di kamar asramanya sebelum membuang jasadnya. Sementara Nicholas tetap mengaku tidak bersalah. Menurut Nicholas, terkait suara jeritan di asrama Narumi, itu adalah suara Narumi, karena saat itu mereka sempat berhubungan. Dan terkait DNA dan sidik jarinya yang ditemukan di kamar Narumi, Nicholas mengatakan itu wajar, karena malam itu dia memang ada di sana, dan Narumi masih hidup ketika dia pulang. Dan soal makan malam, Nicholas mengatakan bahwa dia tidak sengaja bertemu Narumi saat bepergian ke Prancis. Nah, meskipun Nicholas mengaku tidak bersalah, namun bukti-bukti kuat hanya mengarah padanya. Bahkan terkait pesan yang seolah-olah dikirim Narumi kepada keluarga dan teman-temannya, itu dikirim oleh Nicholas dengan bantuan temannya yang diminta untuk menerjemahkan tulisan ke dalam bahasa Jepang. Dan pada April 2022, Nicholas Zepeda terbukti bersalah atas penghilangan nyawa terhadap Narumi, dan dia dijatuhi hukuman penjara selama 28 tahun. Dia akan menjalani hukumannya selama 15 tahun di Prancis dan 13 tahun di Chili. Nicholas yang merasa tidak bersalah melakukan banding, dan persidangan ulangnya dimulai pada Desember 2023. Tapi hasilnya hanya menguatkan putusan sebelumnya, yaitu hukuman penjara 28 tahunnya. Tidak menyerah sampai di situ, Nicholas dan pengacaranya mengajukan banding lagi ke pengadilan kasasi, yaitu pengadilan tertinggi di Prancis. Dan pada 26 Februari 2025, pengadilan kasasi memerintahkan persidangan ulang untuk kasus Nicholas, dengan alasan karena tidak adanya bukti yang diberikan oleh penyidik. Dan Nicholas saat ini tetap ditahan sambil menunggu persidangan ketiganya dimulai. Dan hingga saat saya mempublikasikan video ini, tubuh Narumi Kurosaki masih belum ditemukan.